Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Ria. Iya, gimana kabarnya Bu Lia? Alhamdulillah. Oke, yang penting baik dulu ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Ibu hari ini ada jadwal ya? Iya, Untuk Bu. coaching? Iya. Kira-kira jam berapa ya Bu coachingnya? Nanti Bu sekitar jam 12 Bu. Oh, jam 12 ya, pas jam siang ya. Iya, jam istirahat, Bu. Oke, pas untuk melakukan coaching. Mhm. Iya Bu, dengan bersama Ibu siapa Bu coachingnya? Rencananya saya sama Bu Lola. Oh, oke, baik Bu ya. Kehadiran saya di sini Bu adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching nanti ya yang ingin Ibu kembangkan. Nah Bu, maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan kepada Ibu Lola ya Bu ya. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan coaching pada hari ini? Insya Allah udah Bu. Oke, siap Bu ya. Sebelum kita mulai proses coachingnya Bu, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan kepada Ibu. Nantinya saya juga akan bertanya kepada Ibu Lia. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan dulu Bu, rutin penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, jadi poin-poin yang akan saya amati Ibu nanti, apakah Ibu melakukan percakapan coaching dengan sesuai dengan alur tita atau tidak. Seperti kita ketahui ya Bu ya, alur tita itu adalah tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan bertanggung jawab. Oke. Nah, selanjutnya saya akan juga mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip-prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan, di mana coaching kemudian menggali potensi coach. Potensi coach itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi ya Bu ya. Selanjutnya, kompetensi inti dari coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau present. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa ya Bu ya. Nah, apakah Ibu sudah jelas rubrik penilaiannya? Ya, insya Allah sudah Bu. Iya. Selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu ya. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Yang ingin saya coba kembangkan kompetensinya ya Bu ya. Yang pertama saya ingin hadir sepenuhnya di dalam proses coaching tersebut. Kemudian saya juga ingin menjadi pendengar yang baik, pendengar yang aktif, sehingga dari pertanyaan tersebut nanti saya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk saya berikan kepada coaches. Iya, baik. Kira-kira Bu, dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, bagaimana nih yang secara spesifik sekali ingin saya observasi? Mungkin ini Bu, saya ingin dibantu untuk mengobservasi saya apakah nantinya saya berhasil mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, berarti kompetensi yang ingin Ibu observasi yaitu dengan mendengarkan ya Bu ya, dengan mendengarkan, kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, kemudian seperti apa indikator terkait capaian dari tujuan perkembangan yang Ibu ingin sesi pada coaching hari ini? Yang jelas yang pertama saya bisa menyimak, kemudian saya bisa lebih banyak mendengarkan, kemudian nanti saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara terbuka. Maksudnya di sini terbuka, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lebih bermakna. Iya, oke. Baik Bu, demikian Bu ya kegiatan observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu banyak cara ya Bu ya. Oke. Mohon bimbingannya ya Bu. Oke, baik Ibu ya. Halo Bu Lola. Halo Ibu ya. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Nampak dari wajahnya. Berseri ya Bu ya. Cerah gitu. Iya. Oke Bu, hari ini kita coaching ya Bu ya. Iya Ibu. Apa yang mau dibicarakan? Banyak sih yang mau dibicarakan, tapi kita merincinya nggak terlalu lebar ya Bu ya. Iya. Jadi ada sesuatu hal yang mengganjal di hati saya itu salah satunya dalam proses pembelajaran ini. Dalam proses pembelajaran ada apa di dalam proses mana Bu? Saya ngerasa gimana ya, pembelajaran yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu ini ada siswa saya itu yang kurang aktif dan kurang tertarik mungkin ya.
Iya, jadi ada siswa yang nggak aktif, mungkin karena kurang tertarik gitu. Iya. Lalu nanti nih, kita kan pembicaraannya cuma sebentar nih. Di pembicaraan kita yang sebentar ini kira-kira Ibu ngarepin apa? Ngarepinnya permasalahan yang saya saya temukan kemarin itu dapat terselesaikan sih, ada solusinya sih gitu ya. Oh gitu. Iya. Oke, tadi Bu bilang siswanya kurang aktif. Benar. Jadi menurut Ibu tuh siswa yang aktif tuh siswa yang gimana? Siswa yang aktif itu menurut saya ya, dalam pembelajaran itu dia punya kesadaran penuh, mindfulness dengan pembelajaran yang kita terapkan, yang kita ajari di kelas itu. Kemudian juga adanya timbal balik antara siswa sama gurunya, ya kan, artinya kalau kita bertanya dia bisa menjawab, ya ada timbal balik lah untuk tercapaian tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari itu. Siswanya hadir. Iya, hadir penuh gitu kan. Jadi kalau begitu kan harap siswa yang aktif itu seperti itu. Iya. Tapi mereka ternyata nggak aktif. Nah, menurut Ibu tuh kenapa? Mungkin ada beberapa faktor sih itu. Salah satu dari pengamatan yang saya lakukan beberapa kali pertemuan ya. Beberapa kali pertemuan ini mungkin dia tidak aktifnya dia ini karena yang pertama kurang motivasi dari pembelajaran. Mungkin dia mengira pembelajaran biologi ini kurang menantang buat dia. Mungkin seperti itu yang saya anggapan saya dari observasi yang saya lakukan. Atau yang kedua dari pengamatan saya, mungkin juga dia punya permasalahan lain. Ya, permasalahan lain yang dia punya mungkin di luar dari pembelajaran atau apa, kita nggak tahu kan ya. Nah, itu salah satunya mungkin seperti itu. Jadi mungkin itu menurut Ibu ya alasan mereka menjadi tidak aktif. Iya. Jadi kalau sudah seperti itu, Ibu punya rencana apa nih untuk menumbuhkan aktifan mereka? Kalau saya punya rencana ini dengan cara yang pertama ini saya berencana buat melakukan pendekatan dulu kepada siswanya. Panggil dia, tanyakan bagaimana kabarnya, apa yang dia rasakan selama pembelajaran, seperti itu. Ya istilahnya menggali lah apa yang dia rasakan selama ini gitu kan. Mungkin yang kedua juga setelah saya tahu inti permasalahannya apa, maka saya cari strategi buat bagaimana bisa menumbuhkan motivasinya dia gitu kan. Iya benar. Gitu ya Bu ya. Iya. Melakukan pendekatan, kemudian mungkin mencari strategi pembelajaran gitu ya. Kira-kira Ibu butuh bantuan dari siapa aja? Butuh bantuannya itu ya salah satunya dari rekan sejawat yang sama satu mata lah dengan kita, satu kombel lah ya. Satu kombel karena dengan kita cari sharing bareng dengan rekan yang satu kombel itu, saya rasa permasalahannya dia kan mungkin hampir sama dengan apa yang saya rasakan gitu kan. Terus juga saya mungkin berkoordinasi juga sama wali kelasnya. Apakah siswa tersebut juga sama permasalahannya dengan guru yang lain selain saya, seperti itu. Nah, itu dukungan dari pihak dari wali kelas dan juga rekan sejawat itu sangat bagus sekali buat saya. Jadi kapan tuh rencananya Bu? Rencananya mungkin dalam waktu dekat ini ya Ibu ya. Mungkin karena kan kita kombel 1 minggu sekali ya. Mungkin dalam waktu dekat ini seminggu sekali saya rasa cukuplah buat sharing dengan teman-teman rekan yang satu kombel dengan saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami ini. Saya agak mundur sedikit boleh Bu ya? Boleh Ibu, dengan senang hati. Menurut Ibu nih, skala prioritas Ibu sekarang tentang upaya yang sudah Ibu lakukan selama ini untuk menumbuhkan keaktifan siswa itu udah berada di rentang yang keberapa? Kalau upaya yang sudah saya lakukan mungkin di rentang yang ke-7 ya Ibu. Karena saya merasa kenapa saya di rentang yang ke-7, karena saya masih belum menemukan yang pas di hati gitu loh, belum menemukan kata-kata yang sempurna ya. Kita nggak menuntut sempurna sih, adanya timbal balik yang efektif aja dalam pembelajaran itu merupakan salah satu tujuan kita udah tercapai gitu loh, apa yang kita upayakan udah tercapai gitu kan. Jadi saya dari rentang 7 saya rasa. Nanti akan meningkat ya Bu? Iya, insya Allah nanti sudah sharing-sharing di kombel bisa meningkat. Insya Allah ya, benar. Iya. Baik Bu, kayaknya udah sampai di akhir pembelajaran, di akhir percakapan nih Bu. Iya itu. Sampai di titik ini, kira-kira apa nih
ada mendapatkan sesuatu nggak Bu dari percakapan itu? Mendapatkan sesuatu itu pasti ya Ibu ya. Saya ngerasa saya lebih lega, saya merasa saya sudah menemukan solusi apa yang kira-kira akan saya laksanakan ke depannya. Nah, jadi saya nggak nyimpen sendiri tapi nggak ada solusi lagi, tapi udah ketemu nih solusinya dari dengan saya bercerita tadi ya Ibu. Alhamdulillah Iya, ya sudah alhamdulillah. menemukan sedikit pencerahan. Iya. Saya juga terima kasih sekali nih Bu Lola udah mau berbagi bersama saya Sama-sama, Ibu. terhadap permasalahannya. Mudah-mudahan percakapan ini bisa sedikit membantu. Kira-kira ada lagi yang mau dibicarakan Bu? Ya, cukup ya. Cukup. Kalau begitu kita tutup saja pembicaraan kita hari ini Bu ya. Oke. Baiklah, terima kasih Ibu, Lola. sama-sama Ibu Lia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Bu Lia, saya dari pengamatan tadi luar biasa ya, coachingnya berjalan dengan lancar. Gimana nih perasaannya setelah melakukan coaching ini Bu Lia? Yang saya rasakan lega ya Bu ya, Iya. karena udah selesai proses coachingnya, terus juga kompetensi yang saya harapkan itu alhamdulillahnya menurut saya terpenuhi, tercapai. Oke, baik. Ibu, jika kita merujuk nih pada indikator pencapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan pada kompetensi coaching tadi ya, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Jadi dalam proses coaching tadi menurut saya udah berhasil ya, mampu hadir sepenuhnya di dalam proses coaching itu. Kemudian saya sudah mendengarkan, menjadi pendengar yang baik sehingga saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan apa dari jawaban si coach saya tadi. Oke, baik Ibu, luar biasa sekali. Nah, di sini saya akan menyampaikan Bu ya hasil pengamatan saya tadi ya Bu. Berdasarkan observasi menurut saya percakapan coaching tadi yang Ibu lakukan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik. Di mana Ibu sudah melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur kita. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan nih tujuan dan coaching dalam sesi coaching itu mengarahkan beliau nih mengidentifikasi permasalahannya ya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahan, dan Ibu juga sudah memancing beliau si coach tadi untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Ibu juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coachingnya. Kemudian artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh dan Ibu sudah melakukan kehadiran penuh di sini, dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Menurut saya itu sudah sangat baik sekali Bu. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu ya atas umpan baliknya. Iya, sama-sama Ibu. Nah, Ibu dari hasil yang baru saja ya yang Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apalagi sih yang Ibu ingin kembangkan berikutnya nih? Menurut saya yang mau saya terus kembangkan itu mungkin nanti dengan saya coba-coba terus ya Bu, terus berlatih. Saya mau masih kepingin lebih menguasai lagi, bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Oke, baik sekali Bu. Semoga kompetensi tersebut ya Ibu bisa kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya nih. Nah, semoga Ibu juga bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan. Itu dengan memperbanyak praktek coaching tadi ya Bu ya. Oke. Nah, kira-kira ada hal lagi nggak Bu yang ingin Ibu sampaikan? Untuk saat ini kayaknya cukup dulu deh Bu. Oke, kalau sudah cukup ya Bu ya, berarti kita sudah sampai. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nih ke depannya nih untuk saya. Bu. Oke, saya akhiri Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Bu. Iya Ibu Lia. Assalamualaikum Ibu Lia. Waalaikumsalam Bu Lola. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan sesuai jadwal yang Ibu berikan minggu yang lalu, hari ini kebetulan jadwalnya coaching ya Ibu. Iya. Ya.
Jam berapa tepatnya Ibu? Jam 10 Bu. Jam 10. Iya. Dengan Ibu siapa Ibu? Dengan coachingnya? Ibu Lia Bunini. Dengan Ibu Lia Bunini. Oke, baik Ibu. Iya. Kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan. Iya, Ibu ya. Iya. Nah, maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Ibu Lia Bunini. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Oh ya, alhamdulillah saya siap Bu. Alhamdulillah, baik Ibu. Sebelum Ibu mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu ya Ibu ya. Iya. Baik. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, Ibu, jadi poin-poin yang akan saya amati yaitu melihat apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur Tirta. Nah, di mana alur Tirta itu kan kita lebih tahu Tirta itu adalah tujuan, kemudian identifikasi permasalahan, rencana aksi, dan tanggung jawab. Begitu. Selanjutnya, saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coachee, kemudian menggali potensi coach itu dengan proses yang lebih kreatif dan memaksimalkan potensinya Ibu. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Dan ketika Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu itu perlu mendengarkan dengan rasa. Apakah Ibu sudah jelas, Bu? Iya, jelas sekali. Alhamdulillah, baik. Oke. Kemudian, selanjutnya saya izin bertanya lagi ya Ibu ya. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Iya, jadi saya pada saat melakukan coaching nanti Bu, saya akan melakukan 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, dan kedua tentang mendengarkan dengan baik, dan saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Jadi dari 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, itu bagian mana yang secara spesifik ingin Ibu ingin saya observasi secara langsung? Oke, itu adalah bagian mendengarkan dengan hati Bu, dan cara mengajukan pertanyaan yang lebih bermakna. Oke, berarti kompetensi yang ingin saya observasi adalah mendengarkan dengan hati, ya kan, dengan hati secara aktif ya Ibu ya, dengan mengajukan pertanyaan yang lebih bermakna. Nah, kemudian seperti apa indikator tercapainya dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu kembangkan pada sesi coaching ini? Iya, yang pertama saya akan mampu Bu menyimak dan saya lebih banyak mendengar, dan kedua saya nanti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, kemudian juga saya pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar. Oke, baik Ibu. Demikian ya Ibu ya kegiatan pro-observasi kita kali ini. Izinkan saya nanti mengamati coaching Ibu, proses coaching Ibu dengan Ibu Lia. Terima kasih juga sudah menjabarkan yang begitu sangat-sangat rinci. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam. Bu. Gimana kabarnya Ibu pada hari ini? Alhamdulillah baik. Hanya saja ada yang mengganjal di hati saya. Iya, apa itu Bu kalau kira-kira yang mengganjal itu? Saya tuh masih kayak gimana ya Bu ya, ngerasa sedih kok di dalam pembelajaran saya itu masih ada anak-anak yang pasif gitu, lama aktif dalam proses pembelajaran saya. Oke, ada anak Ibu ya yang pasif dalam pembelajaran. Jadi apa nih harapan Ibu yang Ibu dari obrolan kita pada siang hari ini? Saya berharap dari ngobrol-ngobrol kita ini nanti saya tuh bisa tahu gitu Bu ya, gimana cara mengatasi anak-anak saya ini supaya pembelajaran saya nanti bisa menjadi pembelajaran yang aktif, terus juga mungkin menyenangkan. Oke, Ibu dari pengamatan Ibu nih, apakah Ibu sudah mencari tahu apa penyebab anak Ibu ini kurang aktif dalam pembelajaran Ibu? Ini mungkin ya Bu ya, mungkin kalau dari saya pikir itu mungkin si anak ini dia kurang memahami konsep gitu. Jadi ketika dia nggak memahami konsep, dia akan berpikiran bahwa
kedepannya nanti akan pasti lebih sulit, jadi kayak malas mengikuti pembelajaran tersebut. Atau bisa jadi juga mungkin juga memang ada permasalahan di dirinya sehingga dia membuat dia jadi melamun atau jadi inginnya cuma ingin bermain gitu. Oke, baik Bu. Dari kondisi yang seperti Ibu sampaikan, Ibu posisi idealnya anak Ibu ini pinginnya yang seperti apa sih Bu? Saya maunya mereka itu kan bisa nah yang namanya aktif gitu Bu ya. Saya maunya tuh ketika saya berbicara mereka mendengarkan. Ketika saya memberikan pertanyaan mereka juga bisa menjawab. Ada hubungan timbal balik antara saya dengan siswa. Dia juga bisa hadir mendengarkan, mungkin pas saat teman-temannya lagi diskusi, presentasi, dia juga hadir. Oke, baik. Dari kondisi yang seperti itu, nah apa nih yang Ibu bisa lakukan agar anak Ibu kembali seperti yang posisi ideal yang Ibu inginkan gitu? Apa ya Bu ya? Mungkin saya harus mengembalikan semangat dan motivasi siswa ya Bu ya. Mungkin caranya salah satunya dengan menghadirkan mindfulness mungkin di awal pembelajaran gitu, atau mungkin saya juga bisa memberikan ice breaking atau memberikan mencoba metode pembelajaran yang beragam gitu, biar nanti pembelajaran saya itu nggak ketebak sama anak ini lagi. Iya, luar biasa sekali Bu ya. Jadi jika kita skalah nih yang sudah Ibu lakukan itu kira-kira udah sampai berapa skalanya? Oh, mungkin baru di angka 7 ya. 7 Bu ya, oke. Nah jadi untuk meningkatkan lagi nih supaya di atas dari skala 7, nih apa nih rencana Ibu ke depannya gitu? Saya mungkin coba melakukan riset sendiri gitu ke sosial media, atau mungkin saya juga ada nih teman rekan saya yang saya lihat itu beneran bisa memberi pembelajaran yang aktif buat siswa. Jadi mungkin saya nanti akan belajar lah sama beliau gitu kan, tanya-tanya, sharing-sharing, atau ada yang bisa saya ambil gitu. Oke, jadi Ibu akan banyak lagi belajar seperti itu ya. Jadi siapa saja nih kira-kira yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana Ibu tadi? Yang pertama saya sendiri pastinya ya. Dan kemudian rekan sejawat saya, dan kalau salah kali ya. Iya, oke. Jadi kira-kira Bu untuk melaksanakan rencana yang seperti Ibu sampaikan tadi, kira-kira butuh berapa waktu gitu ya? Kalau untuk belajarnya mungkin saya butuh waktu ya sekitar 3 minggu. Tapi kalau untuk membuat lagi mode-mode pembelajaran dengan berbagai macam metode beragam-ragam, mungkin saya bisanya semester pertama. Oke, luar biasa sekali Ibu. Jadi komitmen Ibu ke depannya mau seperti apa agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya mau terus mengembangkan diri saya mau mencoba mencari tahu, melakukan pendekatan juga terhadap siswa agar setidaknya presentasi ke tidak aktifan siswa itu berkurang. Oke, bagus sekali Bu ya komitmennya, semoga berjalan dengan baik ke depannya untuk siswanya supaya lebih aktif lagi Bu ya. Oke Bu, ini yang terakhir nih Bu ya. Oke, setelah kita melakukan obrolan seperti ini gitu ya, apa sih yang Ibu rasakan? Yang saya rasakan tuh lega gitu. Yang tadi kan di awal pembicaraan itu saya kayak masih bingung gitu, ini anak mau diapain gitu. Tapi dengan karena Ibu bertanya ini, dari Ibu pertanyaan itu kayak muncul sendiri gitu. Oh kayaknya perlu diginiin deh. Oh belum begini gitu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga kedepannya kita sama-sama ya seperti Ibu Lia harapkan, semoga rencananya berjalan dengan baik dan komitmennya terus berjalan dengan lancar. Mungkin hanya itu ya Bu ya observasi kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Halo Ibu Lia. Iya Ibu Lola. Oke.
Luar biasa sekali coachingnya tadi, sudah berjalan dengan sangat lancar. Perasaannya bagaimana Ibu ya setelah melakukan coaching? Saya setelah melakukan coaching tadi Ibu, kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Kemudian juga saya merasa sangat bahagia ya, banyak dengan coaching sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dicapai oleh coach saya tadi bisa tersampaikan Bu. Alhamdulillah. Iya. Jika kita merujuk nih pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan tadi ya, Iya. pada kompetensi coaching Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Oke, saya setelah melaksanakan coaching tadi ya Bu ya, saya sudah merasa sudah mampu fokus terhadap coach saya, yaitu dengan mendengar yang baik, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai nilai, sesuai dengan alur ceritanya Bu. Baik Ibu, sekarang saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Ibu ya. Iya Bu. Nah, jadi Ibu, berdasarkan observasi saya, ini menurut saya Ibu Lia, percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik ya Ibu, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur kita. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan pada coaching. Kemudian dan dalam sesi coaching itu juga mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya ya Ibu. Iya. Dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya ya Ibu ya. Iya Bu. Selain itu Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coach Ibu, artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh, atau Ibu juga sudah melakukan kehadiran penuh, dan Ibu juga sudah mendengar secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi menurut saya itu sudah sangat baik Ibu. Iya, terima kasih Bu atas umpan balik yang sudah Ibu berikan. Sama-sama Ibu. Nah Ibu, dari hasil yang baru saja Ibu lakukan tadi, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Oke, jadi saya itu kedepannya Bu berencana untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif lagi Bu, dengan mendengarkan secara aktif, mampu merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat melakukan coaching kedepannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coaching, dan lalu coach saya bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya. Mendengar secara aktif ya Ibu ya, sehingga dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna Ibu. Ya baik, semoga kompetensi yang Ibu harapkan tersebut kedepannya bisa lebih Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu. Nantinya juga semoga Ibu bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak praktek coachingnya Ibu ya. Iya Bu. Oke. Kira-kira ada yang lagi yang mau disampaikan Ibu? Saya rasa cukup Bu. Cukup ya Ibu ya. Kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, maka berakhir sudah sesi coaching yang sudah Ibu lakukan. Terima kasih Ibu Ria atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Lola. Waalaikumsalam Bu Lia. Bagaimana kabarnya Bu Lola? Alhamdulillah sehat. Bu Lia apa kabar nih? Alhamdulillah juga sehat. Jadwalnya hari ini ada coaching. Iya. Coaching ya? Nah iya Bu, nanti siang itu. Siapa yang mau di coaching Bu? Ibu Siti Komariah Bu. Oh Ibu Siti Komariah. Baik Bu, nanti kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan ya Bu ya terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu lakukan nanti. Maka dari itu saya akan mengamati prosesnya terhadap Ibu Siti Komariah ya Bu ya. Nah, kira-kira apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coaching? Insya Allah sudah siap. Baik Bu, sebelum Ibu mulai proses coachingnya nanti ada beberapa hal yang akan saya jelaskan terkait rubrik penilaian, dan juga nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Nah, jadi Bu, poin-poin yang akan saya amati yaitu pertama saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur cerita atau tidak. Ya, nah kita ketahui bersama bahwa alur cerita itu terdiri dari tujuan umum, kemudian mengidentifikasi masalah,
Kemudian baru rencana aksi juga tanggung jawab ya Bu ya. Oke, selanjutnya saya juga akan mengamati apakah nantinya Ibu akan melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coachee, kemudian menggali potensi dari coachee tersebut dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan yaitu kehadiran penuh atau present. Kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, lalu juga mendengarkan percakapan yang terjadi secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot tersebut, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Apakah Ibu sudah jelas dengan rubrik penilaiannya? Sudah Ibu, sudah jelas. Baik. Kalau begitu izinkan saya bertanya ya Bu ya. Pertama yang ingin saya tanyakan yaitu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Mungkin kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu yang pertama mungkin dalam identifikasi permasalahan ya Bu ya, mendengarkan pertanyaan dari coachee yang saya tanyakan nanti, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu yang ingin saya kembangkan kompetensinya. Oh baik. Dari beberapa hal yang Ibu sampaikan tadi, yang ingin saya observasi secara spesifik itu yang mana Bu? Di bagian pengajuan pertanyaan yang berbobot ya. Oh, bagian pertanyaan yang berbobot. Betul ya. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang ingin Ibu dapatkan pada sesi coaching nanti? Mungkin ketercapaiannya dalam pengajuan pertanyaan berbobot itu sehingga terjadinya percakapan yang baik ya Ibu ya, antara coach yang aktif, antara coach dan coachee. Baik Bu, demikian saja mungkin kayaknya kegiatan pra-observasi kita. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah terperinci. Tetap semangat ya Bu ya, nanti saya izinkan saya hadir dalam sesi coachingnya. Baik Bu, cukup sekian saja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Ria. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Bu Lola. Kita ngobrol sedikit ya Bu Ria ya. Oke, dalam rangka melaksanakan coaching hari ini ya Ibu. Iya. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Itu yang sehat itu yang penting ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, hari ini kita akan melaksanakan coachingnya Bu. Insya Allah dalam coaching ini kita laksanakan melalui alur kita. Di mana alur kita itu yang pertama adalah tujuannya, kemudian identifikasi permasalahan, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, di awal ini saya ingin bertanya dulu kepada Ibu, kira-kira apa yang mau kita bicarakan pada hari ini Bu? Oh iya, gini Bu Lola, saya ini ada sedikit problematika lah ya. Kemudian saya di sini ingin mengobrol sama Bu Lola ini, dengan adanya kita mengobrol seperti ini, saya mendapatkan solusi atas masalah saya gitu Bu Lola. Oke, ya ada sedikit problematika. Kamu boleh tahu Ibu problematika seperti apa itu Ibu? Iya, ada ini Bu Lola dari dalam kelas saya gitu ya. Ada satu anak ini yang kurang semangat belajar matematika dengan saya. Jadi anak ini juga tidak mengumpulkan tugas dengan saya. Kemudian saya masuk kelas, anak ini menunjukkan ekspresi yang agak kurang semangat gitu dengan setelah saya masuk kelas. Kurangnya motivasi ya Ibu ya. Kalau boleh saya tahu apa penyebabnya itu Ibu? Iya, saya sudah memanggil ya anak ini secara individu. Kemudian saya tanya, kenapa nih kurang semangat belajar sama ibu? Dan ternyata anak ini kurang suka pelajaran matematika gitu. Nah, karena kurangnya motivasi dengan anak itu tadi ya Bu, anak tadi kurang motivasi dalam pembelajaran matematika, sehingga dia tidak tertarik dengan matematika begitu ceritanya. Menurut Ibu, langkah seperti apa yang Ibu lakukan sebaiknya supaya dia bisa motivasinya? Mungkin gini Bu ya, saya setelah pengamatan saya gitu ya, dengan memanggil anak ini, kenapa sih motivasinya kurang dengan pelajaran pelajaran saya gitu ya, pelajaran matematika. Jadi mungkin langkah-langkah saya akan menerapkan pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih aktif kepada anak saya gitu.
pembelajaran yang menyenangkan dan membuat siswa lebih aktif Iya, ya Bu ya. betul. Yang seperti Semangat apa gitu itu ya. Ibu? Mungkin saya bisa ini Bu, dengan menambahkan apa namanya ice breaking ice gitu breaking, ya. dengan anak-anak saya gitu. Jadi dia lebih termotivasi. Apalagi kan saya matematika jam siang Bu. Kan? gitu. Jadi kurang semangat, kurang termotivasi. Jadi dengan adanya saya melakukan dengan ice breaking, jadi anaknya lebih termotivasi deh. Gitu. Oke deh, dengan ice breaking Iya. jadi membuat suasana pembelajaran menjadi menyenangkan ya. Iya. Nah, jadi setelah melakukan mungkin berbagai strategi yang Ibu lakukan, dari misalnya nih, kalau kita buat dengan skala nih 1 sampai 10, kira-kira udah tercapainya sampai skala berapa sih? Kalau dengan ice breaking ini sudah sampai 8 sampai 9 Bu. Anak ini sudah semangat banget gitu. Berarti Iya. tujuannya memang sudah tercapai dengan Iya, baik ya Ibu. iya. Oke, baik deh. Nah, berarti komitmen Ibu juga sudah tercapai, sudah terlaksana dengan baik juga. Oke Ibu, rencana kedepannya apa yang mau Ibu buat? Oke, rencana kedepannya mungkin saya akan membuat strategi pembelajaran yang lebih aktif lagi Bu, lebih bervariasi lagi. Jadi kemudian saya juga akan mengadakan ice breaking yang lebih aktif, anak-anaknya yang lebih melibatkan siswa seperti itu. Dengan membuat pembelajaran yang aktif, kemudian mungkin medianya bervariasi juga ya Ibu ya. Oke, baik. Jadi media pembelajaran yang bervariasi, anak yang aktif, tapi boleh deh diceritakan lagi beberapa kali waktu itu setelah mungkin penerapannya dengan berbagai kelas nantinya Ibu ya, kita cerita lagi ya Ibu ya. Saya mau tahu bagaimana progresnya ke depannya terhadap siswa-siswa Ibu. Oke, sudah di akhir coaching kita Ibu. Nah, setelah kita melakukan sesi coaching ini, kira-kira apa perasaan Ibu? Oh ya, perasaan saya sangat bahagia sekali Bu Lola. Saya agak sedikit lega gitu ya. Jadi saya sudah menemukan solusi untuk saya sendiri permasalahan saya gitu. Terima kasih Bu Lola ya. Alhamdulillah, sama-sama Ibu. Terima kasih Ibu Ria atas waktunya. Bu Lola. Iya, terima kasih Bu Ria ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyum-senyum. Gimana perasaannya Bu Lola? Alhamdulillah cukup melegakan ya Ibu ya. Jadi saya merasa kompetensi yang ingin saya capai itu lebih tercapai dengan baik sudah melakukan coaching. Luar biasa ya Bu ya. Tadi saya lagi sudah berjalan dengan lancar gitu Bu ya. Kalau kita merujuk ke indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan tadi, Iya, benar. kira-kira apa udah terwujud yang Ibu harapkan? Alhamdulillah sudah sedikit terwujud Ibu, walaupun belum terlalu sempurna terwujudnya, tapi saya sudah merasa saya juga lebih mengajukan pertanyaan yang berbobot itu lebih baik dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Baik Bu, sekarang saya akan menyampaikan ya Bu ya, hasil pengamatan saya tadi. Berdasarkan observasi saya, percakapan coaching yang Ibu lakukan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik. Di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Ibu juga sudah menegakkan tujuan tadi secara rinci dalam sesi coaching tadi. Sudah mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya. Kemudian Ibu juga sudah menjadi pendengar yang baik sehingga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh coach Ibu tadi, gitu ya. Selain itu juga Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana saya lihat juga Ibu fokus dan Ibu juga hadir sepenuhnya, melakukan kesadaran penuh, dan kembali lagi sudah menjadi pendengar yang aktif. Menurut saya itu sudah sangat baik sekali. Ya, terima kasih Ibu atas umpan balik yang sudah Ibu sampaikan. Sama-sama ya Bu ya. Kira-kira setelah ini ada kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Lola tingkatkan? Ya, jadi saya berencana ke depannya itu mungkin melakukan latihan-latihan yang lebih intensif lagi dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga terjadi percakapan yang aktif dari Ibu. Saya harap nanti ke depannya bisa terwujud ya Bu ya. Apa yang Ibu harapkan mungkin dengan melakukan sering-sering latihan ini. Baik Bu, kira-kira ada lagi nih yang ingin disampaikan?
Cukup Ibu, terima kasih. Baiklah, kalau begitu, kalau sudah cukup, saya rasa sesi kita udah selesai ya. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.